Di dalam ruangan ini terdapat 10 lampu dan juga 5 saklar. Ketika ibu menghidupkan satu saklar, ternyata hanya 2 lampu yang menyala. Kenapa ya tidak semua lampu ikut menyala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat datang di pembelajaran Proyek IPAS bersama Ibu Nina Rosita dari SMK Yadika Bandar Lampung. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kalian tahu mengenai capaian pembelajaran, aspek pembelajaran, dan juga tujuan pembelajarannya. Adapun capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya dengan aspek energi dan perubahannya. Dan juga peserta didik dapat mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dalam keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Adapun aspek pembelajarannya yaitu energi dan perubahannya. Dan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep listrik dinamis. Yang kedua, siswa dapat menganalisis rangkaian arus searah. Dan yang ketiga, siswa dapat mendesain rangkaian arus searah dengan menggunakan aplikasi Pet Colorado. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan energi listrik, mulai dari menghidupkan lampu, menghidupkan komputer, mencas handphone, dan semua perangkat elektronik membutuhkan energi listrik. Dan kesemuanya itu menggunakan prinsip listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir atau listrik bergerak, atau disebut juga dengan arus listrik. Listrik dinamis dibagi menjadi 2, ada alternatif current atau arus bolak-balik yang disingkat juga dengan AC, dan ada direct current atau arus searah disingkat dengan DC. Jadi ada AC dan ada DC. Tapi pada pertemuan kali ini kita fokus ke listrik arus searah. Lebih spesifiknya yaitu rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang disebabkan oleh adanya beda potensial atau tegangan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian simak video animasi berikut ini. Oke, baiklah anak-anak, mari kita perhatikan. Di sini ada rangkaian listrik yang terdiri dari saklar, lampu, dan juga baterai. Nah, ketika ibu klik, saklar akan menutup dan juga lampu akan menyala. Nah, perhatikan di sini adalah skema dari rangkaian ini. Di sini ada saklar, kita klik dan saklar menutup dan ada yang mengalir ternyata. Di sini ada potensial tinggi atau kutub positif dan di sini ada potensial rendah atau kutub negatif. Nah, arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi, kutub positif, ke potensial rendah, kutub negatif. Sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Paham? Oke. Selanjutnya ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Silakan kalian lihat perbedaannya. Pada rangkaian terbuka, saklar tidak tertutup ya, lampu tidak menyala. Sedangkan di rangkaian tertutup, saklar menutup dan ada arus dan juga ada elektron yang mengalir sehingga menyebabkan lampu menyala. Ada pertanyaan nih, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Jawabannya adalah pada rangkaian tertutup. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum Ohm, yang mana kita tahu ada 3 besaran pada hukum Ohm. Yang pertama ada tegangan atau beda potensial nih, yang dilambangkan dengan huruf V. Kemudian ada arus atau yang dilambangkan dengan I, dan yang terakhir ada hambatan atau yang dilambangkan dengan R. Nah, ketiga besaran ini akan kita teliti lagi untuk mengetahui karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, mari kita bahas ya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, pembahasan pertama yaitu di rangkaian seri. Nah, di sini Ibu sudah merangkai 2 lampu dirangkai sebagai rangkaian seri.
Rangkaian seri bertujuan untuk pembagi tegangan dan memiliki fungsi untuk memperbesar hambatan. Nah, ketika saklar ibu hidupkan, dua lampu langsung hidup. Nah, karena pada rangkaian seri ini kuat arus di setiap titik itu sama. Misal arus yang ada di sumber itu akan sama di arus yang ada di hambatan pertama atau lampu pertama. Kemudian ada di hambatan kedua atau lampu kedua. Sedangkan untuk tegangannya itu berbeda. V sumber atau tegangan sumber itu akan sama dengan V1 atau tegangan yang pertama ditambah dengan tegangan yang kedua. Tergantung lampunya ada berapa ya. Kalau di sini ada 2. Jadi nanti V-nya atau tegangannya yaitu V sumber sama dengan V1 ditambah V2. Nah, karakteristik lain dari rangkaian seri yaitu ketika satu lampu ibu ganggu, ya, ini seperti ini, lampu yang lain akan mati juga atau akan terganggu juga. Jadi ketika satu lampu putus, lampu yang lain juga tidak akan hidup. Oke, untuk hambatan pengganti pada rangkaian seri adalah rumusnya seperti ini. Jadi nanti R total atau hambatan totalnya sama dengan R1 atau hambatan di lampu pertama ditambah dengan hambatan kedua di lampu kedua. Nah, pembahasan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Seperti yang sudah ibu rangkai, ada dua lampu yang dipasang secara paralel. Di rangkaian paralel berfungsi untuk memperkecil hambatan dan juga sebagai pembagi arus. Seperti yang sudah kita pelajari tentang hukum 1 Kirchhoff, di mana ada percabangan maka arus akan terbagi. Misal dari ini I sumber akan dibagi menjadi I yang pertama pada hambatan yang pertama, kemudian ada I yang kedua pada hambatan yang kedua. Nah, untuk tegangannya di setiap titik pada rangkaian paralel itu sama. Kita tes ya. Nah, lampu akan hidup, lalu akan ibu ganggu. Berbeda dengan seri, ketika satu lampu ibu ganggu, lampu yang lainnya akan tetap hidup. Nah, itulah salah satu ciri dari rangkaian paralel. Untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel, rumusnya seperti ini. Nah, 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya, tergantung hambatan atau lampu yang kita pasang pada rangkaian. Baiklah, selanjutnya kita akan mendesain rangkaian seri dan rangkaian paralel serta menganalisis karakteristik pada rangkaian seri dan paralel menggunakan Virtual Lab PET Colorado DC Circuit atau Direct Current Circuit. Nah, untuk bisa masuk ke dalam virtual lab-nya, kalian bisa scan barcode di sini ya. Setelah kalian scan barcode, maka akan tampil tampilan seperti ini, Circuits Construction Kit DC. Ada intro dan ada lab. Silakan kalian pilih lab, maka akan ada tampilan menu seperti ini. Yang pertama, ini ada alat dan bahannya, ada kabel baterai dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada tampilan arus elektron, konvensional, label, nilai, dan ada alat ukur. Baiklah, kita mulai saja untuk mencoba desain rangkaian seri. Yang pertama, kita butuh kabel, kemudian lampu, 2 lampu ya, kemudian saklar dan juga baterai. Nah, ini kita hubungkan dengan kabel. Seperti ini ya. Sudah terangkai rangkaian seri, kemudian jika kalian salah pemasangan atau salah letaknya, itu bisa kalian klik antara sambungannya dan juga klik gunting. Nah, seperti ini. Jadi kita pasang lagi yang benar. Oke, ini belum ada lampu yang menyala, tidak ada elektron, juga tidak ada arus yang mengalir karena saklarnya masih terbuka. Kita tutup saklarnya, nah lampu akan menyala dan ada elektron yang mengalir. Kita lihat arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau potensial tinggi ke potensial rendah. Selanjutnya kita akan mengukur atau melihat karakteristik dari rangkaian seri dari tegangan dan juga arus. Kita lihat dulu dari tegangan, ini adalah voltmeter untuk mengukur tegangan. Kita arahkan ke tegangan sumber yaitu baterai, nilainya adalah 9 volt. Seperti yang kita ketahui, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Nah, kita lihat di lampu yang pertama tegangannya berapa ya? Oh, ternyata tegangannya adalah 4,5 volt.
di lampu yang pertama. Di lampu yang kedua, yaitu 4,5 volt juga. Berarti benar ya, V total atau V sumber disama dengan V1 ditambah V2. Di sini tegangan sumbernya 9 volt, ditambah V1-nya 4,5, ditambah V2-nya 4,5, maka hasilnya juga 9 volt. Jadi terbukti bahwa rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Lalu kita coba untuk mengukur arusnya ya. Seperti kita ketahui bahwa di rangkaian seri nilai arusnya akan sama di setiap titik. Kita gunakan ampermeter. Ampermeter yang ini tinggal kalian letakkan saja misal di I sumber. I sumbernya 0,45 ampere. Kemudian di I1 nilainya 0,45 ampere juga. Dan juga di I2 nilainya adalah 0,45 ampere. Coba kita sembarang titik, nilainya juga sama. Kan nilai arus di rangkaian seri adalah sama. Dan seri, kalian mengerti ya, Nak ya? Dan untuk rangkaian paralel, itu bisa kalian coba sendiri dengan menggunakan aplikasi Pad Colorado ini. Dan juga ikuti langkah kerja yang ada di lembar kerja yang akan Ibu berikan. Nah, untuk memulai lembaran baru, kalian cukup klik tombol reset yang ada di bawah. Kita klik ya. Baiklah, untuk latihan kalian bisa baca soal di sini ya, dan bisa mempraktekkannya di virtual lab yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang daya listrik. Persiapan diri kalian ya, sampai berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran Project IPAS. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa lagi.